Kenapa pelajaran ini selalu jadi favorit sedunia? Spill teori motivasi psikologi. Gue mau nanya jujur. Jadwal pelajaran apa yang pas lo lihat di hari Minggu malam langsung bikin lo ngerasa, yes, besok hari Senin gak bakal seburuk itu karena ada jam pelajaran ini? Hampir bisa ditebak, mayoritas dari lo pasti bakal menjawab olahraga, seni, atau pas jadwal praktikum di laboratorium. Begitu jam pelajaran ini tiba, atmosfer satu kelas yang tadinya mendung penuh beban mendadak langsung cerah ceria. Semua orang mendadak berenergi, muka-muka ngantuk langsung hilang. Banyak orang dewasa atau guru-guru pelajaran teori yang mungkin bakal nyindir kita sambil bilang, "Halah, kalian MAH sukanya pelajaran yang gak mikir aja, yang cuma main-main doang." Tapi, bener gak sih tuduhan itu? Ternyata, di dunia psikologi pendidikan, ketertarikan kita sama mata pelajaran tertentu itu ada pola ilmiahnya di seluruh dunia, guys. Ini bukan karena lo malas mikir, tapi karena otak dan tubuh lo punya alasan biologis yang valid banget. Hari ini kita bakal bongkar rahasia psikologi di balik mata pelajaran favorit lo lewat expectancy value theory. Let's check it out. Sains di balik rasa suka. Kalau kita keliling dunia dan nanya ke murid-murid di Amerika, Jepang, Finlandia, sampai di Indonesia, mata pelajaran yang dianggap paling dinanti itu polanya mirip banget. Psikologi pendidikan menemukan kalau kesukaan kita terhadap suatu pelajaran itu gak acak. Ada teori terkenal yang namanya Expectancy Value Theory of Achievement Motivation yang dikembangkan oleh Alan Wakefield dan Jacqueline Eccles. Teori ini ngejelasin kalau kita menyukai suatu aktivitas di sekolah itu karena adanya kombinasi antara ekspektasi kesuksesan kita dan nilai, value, yang kita rasain secara langsung saat melakuinya. Plus, tingkat keterlibatan emosional dan fisik kita. Nah, berdasarkan berbagai riset ilmiah internasional, ada 3 jenis mata pelajaran yang secara konsisten selalu menempati urutan teratas sebagai pelajaran favorit murid. Kita bedah satu-satu beserta alasan ilmiahnya ya. Siapin jempol kamu buat absen di kolom komentar. Pertama, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, JOK. Di urutan nomor 1, rajanya pelajaran favorit di hampir seluruh survei lintas budaya sedunia, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, JOK atau physical education. Kenapa olahraga selalu jadi favorit? Alasan ilmiah pertamanya adalah kebutuhan kinestetik dan pelepasan stres. Remaja seusia kita itu secara biologis emang punya kebutuhan tinggi buat bergerak. Ketika kamu dipaksa duduk diam berjam-jam di kursi kelas buat dengerin teori, tubuh kamu sebenarnya lagi numpuk stres. Nah, sebuah studi legendaris oleh Trudeau dan Shepherd tahun 2008 membuktikan kalau aktivitas fisik pas jam olahraga itu bertindak sebagai mood booster alami yang kuat banget. Olahraga memicu otak kamu buat melepas hormon endorfin dan dopamin yang fungsinya menurunkan stres akademis dan meningkatkan fungsi kognitif. Jadi, pas kamu keringetan di lapangan, otak kamu sebenarnya lagi ngalamin healing. Alasan kedua adalah interaksi sosial yang tinggi. Pelajaran olahraga itu minim banget ceramah satu arah dari guru. Isinya adalah kerja sama tim, permainan kelompok, dan kompetisi yang sehat. Ini memuaskan kebutuhan psikologis kamu akan relatedness, rasa terhubung dan diterima sama lingkaran pertemanan kamu. Makanya, olahraga di sekolah itu selalu diasosiasikan dengan emosi positif dan kebahagiaan. Kedua, seni, musik, dan prakarya, arts, creative
Creative Subjects. Mata pelajaran favorit kedua yang selalu dinanti adalah kelompok seni, musik, dan prakarya. Kenapa jam seni itu berasa kayak oase di tengah padang pasir? Alasan ilmiahnya keren banget, yaitu adanya otonomi tingkat tinggi. Coba bandingin sama matematika, fisika, atau sejarah. Pelajaran-pelajaran itu punya aturan yang kaku, di mana jawaban kamu cuma ada dua pilihan, benar atau salah, berdasarkan buku paket. Tapi di pelajaran seni, gak ada batasan kaku kayak gitu. Kamu dikasih kebebasan berekspresi, autonomi. Kamu bebas milih warna buat lukisan kamu, bebas milih nada buat lagu kamu, dan kamu merasa memegang kendali penuh atas apa yang kamu ciptakan. Pakar pendidikan Elliot Eisner dalam bukunya tahun 2002 ngejelasin kalau kebebasan ini melatih apa yang disebut pikiran lateral dan ngasih kepuasan emosional yang tinggi karena kamu bisa melihat langsung hasil konkret karya kamu. Faktor tambahannya adalah evaluasi yang kurang mengintimidasi. Di kelas seni, tekanan ujian itu biasanya jauh lebih rendah. Guru seni jarang banget ngasih nilai jelek atau menghakimi karya kamu dengan kejam di depan kelas. Lingkungan yang rendah kecemasan, low anxiety environment, inilah yang bikin mental kamu merasa aman, rileks, dan bebas dari ketakutan akan kegagalan akademik. Ketiga, sains praktikum, biologi, kimia, atau fisika eksperimen. Nah, yang ketiga ini unik banget. Sains kayak fisika atau kimia itu bisa jadi momok hantu yang paling ditakuti kalau isinya cuma deretan rumus rumit di papan tulis. Tapi, begitu format belajarnya bergeser ke laboratorium atau eksperimen praktis, tingkat kesukaan murid langsung melonjak drastis. Kenapa praktikum bisa seseru itu? Pertama, karena praktikum berhasil memuaskan rasa ingin tahu, curiosity, kita. Manusia itu makhluk sensorik yang belajar lewat pengalaman nyata. Melihat cairan bening mendadak berubah warna jadi ungu, atau melihat percikan api kecil pas reaksi kimia, itu ngasih efek kejutan, novelty effect, yang sangat disukai oleh sistem saraf otak kita. Sebuah penelitian penting tahun 2012 oleh Swarat dan timnya nemuin kalau jenis aktivitas, activity type, adalah penentu utama apakah murid bakal tertarik sama sains atau gak. Riset itu membuktikan murid jauh lebih menyukai sains ketika formatnya adalah eksperimen langsung, hands-on activity, dibandingkan cuma disuruh membaca teks buku atau dengerin presentasi guru. Lewat praktikum, kamu melihat langsung gimana teori bekerja di dunia nyata. Pelajaran gak lagi terasa abstrak, tapi terasa relevan dan masuk akal. Tiga nilai rahasia kenapa kamu suka pelajaran itu. So, kalau kita tarik kesimpulan secara psikologis menggunakan expectancy value teori dari Wakefield dan Eccles yang kita sebut di awal tadi, terbukti kalau kita menyukai pelajaran-pelajaran tadi bukan semata-mata karena materinya gampang atau karena kita gak mau mikir. Tapi karena pelajaran tersebut berhasil memenuhi tiga nilai penting dalam hidup kita. Apa aja? Yang pertama, intrinsic value, nilai intrinsik. Artinya, aktivitas itu sendiri emang udah seru dan menyenangkan buat dilakukan saat itu juga. Kamu gak butuh diiming-imingi nilai 100 buat ngerasa senang pas main sepak bola atau pas lagi gambar kartun kesukaan kamu. Yang kedua, utility value, nilai guna. Murid bisa melihat kegunaan langsung dari pelajaran itu buat hidup mereka sekarang. Contohnya pelajaran olahraga bikin badan kamu segar, pelajaran komputer atau TIK bikin kamu bisa ngedit video atau bikin animasi. Dan yang ketiga, low cost, biaya mental yang rendah. Pelajaran-pelajaran favorit tadi gak menguras energi mental kamu secara berlebihan
pilihan, dan yang paling penting, minim rasa takut. Gak ada ketakutan bakal dihukum berdiri di depan kelas kalau kamu salah bikin lukisan. Gak ada ketakutan dibilang bodoh kalau umpan bola kamu meleset. Rasa aman inilah yang bikin kamu jatuh cinta sama proses belajarnya. Jadi kesimpulannya, guys, pelajaran yang paling disukai murid adalah pelajaran yang melibatkan tubuh kita buat bergerak alias kinestetik, melibatkan emosi kita buat bebas berkreasi alias otonomi, dan meminimalkan rasa takut kita akan kegagalan atau penilaian yang kaku. Sekarang gue mau tahu dari kamu semua yang nonton video ini. Tulis di kolom komentar, apa satu mata pelajaran favorit kamu di sekolah saat ini? Dan apa sih alasan utama yang bikin kamu suka banget sama pelajaran itu? Apakah karena gurunya asyik, karena sering praktikum, atau karena kamu emang jago di bidang itu? Yuk, kita ramein kolom komentar. Nah, ngomong-ngomong soal pelajarannya menyenangkan dan minim stres, pernah gak sih lo denger tentang negara Finlandia? Negara yang terkenal karena sistem sekolahnya gak pakai PR. Jam belajarnya pendek, gak ada ujian nasional, tapi secara konsisten murid-muridnya selalu jadi yang paling pinter di dunia. Kok bisa konsep low stress mereka malah bikin muridnya super jenius? Klik video yang muncul di layar kamu sekarang buat langsung nonton pembahasan seru itu. Jangan lupa buat klik like kalau video ini relate sama isi hati kamu, dan klik subscribe biar kamu gak ketinggalan obrolan seputar psikologi dan dunia anak muda lainnya. Gue pamit, tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.